Lepas aja, lepas. Lepas dia keseret. Dia bilang, Kak Dera makasih ya, iya aku ngefans sama kamu gitu. Nah, aku tuh bukan artis, kenapa sih? Berat! Jualan minyaknya sih belum diambil gitu, itu pasti akan sangat haus banget sih. Fatin, dan lagi-lagi tentang Fatin. Remaja 16 tahun yang menggegerkan panggung hiburan tanah air setelah menjuarai X Factor ini ternyata masih tetap seperti dulu. Polos, ramah, dan pecicilan. Tak ada istilah jaim atau jaga image untuknya. Fatin selalu tampil apa adanya. Tertawa lepas dan selalu ramah pada siapapun juga. Kemarin, Fatin tampak ramah meladeni pertanyaan dari para fansnya. Fatin juga sama sekali tak tampak besar kepala, tatkala non Dera Anggia Putri secara terus terang mengaku sebagai fans Fatin. Dera adalah jebolan Indonesian Idol Season 7. Ketika diminta bernyanyi bersama Dera, Fatin dengan cepat menyanggupinya. Nyampe deh. Kayaknya aku seneng bisa nyariin kamu. Jadi pas dia nyanyi itu aku langsung belajar gitar itu suatu saat nanti aku pengen. Aku ketemu dia di Twitter. Jadi aku pas gitu ngeliat audisi X Factor. Ada yang unik gitu suaranya. Jadi aku lagi tiduran terus tiba-tiba nih suaranya kok aneh banget. Terus lihat Fatin. Terus rame di Twitter aku kan, Kak Dera ada yang lucu nih, ada yang lucu gitu. Terus akhirnya aku follow dia. Terus aku bilang, terus dia bilang, Kak Dera makasih ya, iya aku ngefans sama kamu gitu. Nah, aku tuh bukan artis, kenapa sih ya? Sering gitu banget. Biasa aja. Kebetulan aja masuk TV kebetulan. Bagi Fatin, predikat sebagai juara X Factor Indonesia bukanlah sesuatu yang harus disombongkan. Apalagi motivasi awalnya ikut audisi X Factor hanyalah untuk bersenang-senang, karena Fatin pada dasarnya suka bernyanyi di hadapan banyak orang. Aku masuk X Factor juga kalau misalnya aku dari awal udah tahu aku bakal menang segala macam, bakal terima job sebanyak ini, nggak mikirnya itu, mikirnya cuma ya udah nyanyi have fun, orang-orang dengerin aku nyanyi terus mereka juga teriak-teriak segala macam, joget-joget bareng, ya udah itu aja udah. Nggak juga sih, soalnya masih kayak sering kalau misalnya kemana-mana tuh kayak enggak, aku tuh nggak terkenal itulah, biasa aja, maksudnya kayak cuman kebetulan aja di TV, cuman beberapa episode ya udah gitu. Meski masih malu mengakui dirinya sebagai seorang artis, namun Fatin tetap konsekuen menjalani hari-harinya sebagai seorang penyanyi. Jika dulu ia masih leluasa menghabiskan waktu bersama teman-teman sekolahnya, kini Fatin disibukkan dengan segudang jadwal off-air dan on-air untuk menghibur penonton dengan suara khasnya. Lumayan sih ternyata kayak reaksinya sebanyak itu, terus aku kira kan nggak sampai nyari setiap hari gini, taunya kayak gini ternyata kayak harus siapin stamina segala macam. Tapi akunya sendiri taunya kayak enjoy gitu, jadi nggak begitu capek, jadi santai aja. Lalu bagaimana dengan puasa Fatin? Mungkinkah padatnya jadwal kerja akan membuat kendur semangat Fatin dalam berpuasa?
Kalau aku emang orangnya juga nggak gampang capek ya. Terus habis itu emang pecicilan sih dasar awalnya sih. Jadi puasa itu nggak begitu ngefek banget. Paling banyakin air putih aja pas sahurnya sama vitamin sih. Dulu pas SD awal-awal tuh kalau puasa tuh sehari dia hargain 1.000 kalau full. Jadi aku setiap lebaran tuh 30.000 dapet. Sayangnya mama sama ayah udah nggak inget. Mungkin ntar aku ingetin lagi. Cuma mungkin tarifnya naik. Usai menyimak info menarik tadi, kini kita beralih kepada Aziz Gagap. Baru-baru ini kami memergoki Aziz berkunjung ke sebuah pesantren. Banyak tingkah lucu Aziz yang terekam oleh kamera kami. Salah satunya, kala Aziz bertelanjang dada memandikan domba. Seperti apa cerita lucu yang dibawa Aziz? Pemirsa, selama 30 menit ke depan bersama saya Anastasia Vera, inilah kabar teraktual untuk Anda. Tak ada kabar yang tak kami kabarkan karena kami kabar-kabari. Aziz Gagap memang dikenal peduli dengan masyarakat bawah. Baru-baru ini, Aziz mengunjungi sebuah pesantren. Di sana Aziz tampak sumringah bercocok tanam hingga memandikan domba. Putus lagi. Menyaksikan Aziz Gagap melawak di atas panggung hiburan tentu saja sudah lazim buat kita. Namun melihat Aziz memberi makan, mencukur bulu dan memandikan kambing jelas sebuah pemandangan baru. Nah, beberapa hari lalu kami mendapati Aziz Gagap yang tampak sedang sibuk di kandang kambing. Usut punya usut, hewan ternak ini adalah milik Aziz yang dikelola oleh anak-anak pondok pesantren Aziziyah di Bogor yang notabene milik Aziz Gagap. Jangan dong, mau kawin dulu, mau kawin. Ayo. Ayo. Lepas aja, lepas. Lepas dia keseret. Usai mengeluarkan kambing dari dalam kandang, Aziz kemudian mengajak para santri untuk menyiangi rumput liar dan semak yang mengganggu pertumbuhan rumput gajah sebagai pakan utama kambing. Nah, jadi kalau di saat lagi libur, saya sama anak-anak itu selalu ada satu kegiatan yaitu ngebersihin. Ini rumput sengaja ditanam. Sengaja ditanam ini untuk makanan kambing, karena kan kalau kita nyari mulu itu kan repot. Nah, ini kita tanam rumput sendiri. Nah, ini rumputnya seperti ini. Ini satu hiburan dan juga refreshing. Jadi di saat kita libur, daripada kita melakukan hal yang tidak, kalau ini kan lebih banyak positifnya. Siang itu Aziz memang tampak sangat bahagia. Selain karena bisa mengunjungi anak-anak didiknya ini, Aziz juga bahagia karena kambing peliharaannya beranak pinak. Ini alhamdulillah anaknya sudah ada. Dan ini warnanya aneh tuh. Oh, 3. Kita mau lihat ini, insya Allah kalau memang ini nanti ada lapas. Entah lapasnya apa, nanti belum ketahuan. Yang unik ini. Yang unik ini warnanya tuh. Dia banyak warna. Nah, ini kemarin anaknya 4. Karena nggak kuat kebanyakan, ya akhirnya meninggal tuh. Ini baru berapa seminggu ya, Jo? Ini seminggu nih. Itu hari-hari. Dan rencananya sih mau dihakekain.
Aziz dikejutkan lengkingan seekor kambing yang terperangkap dalam sebuah sumur kosong. Ya, lu ngapain di situ? Dalam banget lagi.